Selamat datang di media pembelajaran Booster Rem. Booster Rem adalah komponen yang berfungsi untuk membantu memperingan pengemudi saat menginjak pedal rem dan melipat gandakan tekanan pengeremannya. Dengan adanya booster rem, maka saat menginjak pedal tidak memerlukan banyak energi, berbeda dengan sistem rem tanpa booster, yang mana saat pengemudi menginjak pedal rem akan memerlukan energi yang lebih banyak atau terkesan lebih berat. Sistem rem yang menggunakan booster lebih ringan karena proses penginjakan pedal dibantu dengan memanfaatkan kevakuman udara berasal dari intake manifold atau pompa vakum tergantung jenis boosternya, sehingga ada bantuan dorongan energi untuk proses pengereman dan tekanan pengereman yang dihasilkan akan jauh lebih besar. Yang selanjutnya yaitu tipe-tipe booster rem. Booster rem memiliki dua tipe, yaitu pertama tipe vakum dengan pompa dan kedua tipe vakum dengan intake manifold. Pada mobil bensin, booster rem menggunakan tipe langsung, yaitu booster rem bekerja berdasarkan kevakuman intake manifold mesin, yang berarti apabila mesin hidup, maka booster rem akan bekerja, dan ketika mesin mati, maka booster rem tidak dapat bekerja atau tidak dapat membantu memperingan beban pedal rem. Sedangkan booster rem pada mobil mesin diesel menggunakan pompa vakum yang diletakkan di belakang alternator atau dengan menggunakan rangkaian roda gigi tersendiri, karena kevakumannya yang terjadi pada intake manifold pada mesin diesel tidak cukup kuat. Selanjutnya, bagian-bagian booster rem. Pertama, diaphragm berupa membran fleksibel berfungsi untuk memanipulasi perbedaan tekanan udara antara ruang constant pressure chamber dan ruang variable pressure chamber. Manifold atau pump vacuum hose fitting, yaitu saluran yang berasal dari intake manifold atau pompa vakum untuk menciptakan kevakuman pada ruang constant pressure chamber. Ketiga, vacuum check valve berfungsi sebagai katup satu arah yang hanya memungkinkan udara mengalir dari booster ke vakum intake manifold atau pompa vakum. Yang keempat, master cylinder berfungsi untuk meneruskan tekanan dari booster rem dan kemudian diteruskan untuk menekan fluida cair ke sistem rem. Pushrod berfungsi sebagai batang pendorong untuk meneruskan dorongan yang berasal dari pedal rem. Selanjutnya, constant pressure chamber (CPC), di mana ruang yang selalu berhubungan dengan kevakuman yang disebabkan oleh saluran dari intake manifold atau pompa vakum. Variable pressure chamber (VPC), di mana ruang yang berhubungan dengan kevakuman dari udara luar. Selanjutnya, power head berfungsi sebagai cover atau kerangka ruang dari booster rem. Selanjutnya, vacuum valve berfungsi untuk membuka dan menutup aliran udara yang berasal dari ruang CPC ke ruang VPC. Yang selanjutnya, control valve sebagai pengatur pembukaan dan penutupan vacuum valve. Selanjutnya, air valve return spring, yaitu pegas pengembali yang berfungsi untuk mengembalikan air inlet valve kembali ke posisi semula, yaitu tertutup dengan udara dari luar. Control valve spring, yaitu berfungsi sebagai pegas pengontrol valve spring untuk menutup kembali vacuum valve.
Selanjutnya, air inlet valve, yaitu katup yang berfungsi mengalirkan udara ke ruang booster dan dari ruang booster ke udara luar. Dan yang terakhir yaitu reaction disc, berfungsi sebagai penerus tekanan dari operating rod ke push rod. Yang selanjutnya, mari kita belajar mengenai cara kerja booster rem. Yang pertama, cara kerja booster rem saat pedal tidak diinjak. Yang kedua, cara kerja booster rem saat pedal diinjak. Dan yang ketiga, cara kerja booster rem saat pedal dilepas. Pada saat pedal rem tidak diinjak, maka air inlet valve dan vacuum valve terbuka sehingga udara dapat masuk ke ruang booster, di mana CPC dan VPC berhubungan dengan udara luar. Hal itu akan mengakibatkan ruang CPC tidak vakum karena udara luar terserap oleh intake manifold melalui air inlet valve, kemudian ke ruang VPC, kemudian ke ruang valve vacuum valve, kemudian ke ruang CPC, kemudian melalui check valve, kemudian melalui manifold vakum, hose fitting, kemudian menuju intake manifold. Yang selanjutnya, pada saat pedal rem diinjak, maka pangkal push rod menekan pegas control valve sehingga control valve menutup inlet air valve dan vacuum valve sehingga ruang CPC dan VPC tidak berhubungan sehingga menyebabkan kevakuman pada ruang CPC. Hal itu akan menyebabkan piston booster akan terbantu tertarik ke depan oleh hisapan yang berasal dari intake manifold. Selanjutnya, pada saat pedal rem dilepas, maka pegas akan mendorong kembali piston booster sehingga reaction disc menekan control valve sehingga membuka vacuum valve dan inlet air valve sehingga ruang CPC tidak lagi vakum dan ruang CPC dan VPC akan berhubungan kembali dengan udara luar. Hal itu akan mengakibatkan piston dapat kembali seperti semula. Yang berikutnya yaitu kesimpulan. Dari tayangan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan yang pertama, booster rem berfungsi untuk melipat gandakan tenaga penekanan pedal rem sehingga pedal rem dapat diinjak dengan ringan. Kedua, tipe booster rem berdasarkan sumber kevakumannya dibagi menjadi dua, yaitu tipe langsung dan pompa vakum. Dan ketiga, cara kerja booster rem secara sederhana adalah membantu penekanan dari pedal rem dengan memanfaatkan hisapan kevakuman yang berasal dari intake manifold atau pompa vakum. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai booster rem. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like pada tayangan video ini dan subscribe channel Jonathan Firdaus _Tantan channel. Dan jangan lupa follow IG saya di @nahtan_firdaus. Sampai ketemu lagi. Dadah!